Oke semuanya, perkenalkan nama saya Sina Indonesia dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu terbagi menjadi 6, yaitu ada jangkauan, simpangan interkuartil ataupun hamparan, simpangan kuartil, ada simpangan rata-rata, ada ragam atau varian, dan juga terakhir ada simpangan baku. Kita akan menjelaskan mengenai jangkauan dulu. Yaitu jangkauan memiliki pengertian yaitu sebagai berikut, yaitu selisih antara nilai terbesar sebuah data dalam satu kelompok dengan nilai terkecil dari dalam satu kelompok data. Jadi rumusnya itu adalah R ataupun range atau jangkauan sama dengan eh, data terbesar atau bisa disimbolkan sebagai X max dikurang dengan X min ataupun bisa artinya data terkecil. Kemudian kita akan lanjut ke jangkauan interkuartil. Jadi jangkauan interkuartil itu memiliki nama lain juga sebagai hamparan. Hamparan itu adalah selisih antara kuartil atas Q3 dan juga kuartil bawah Q1. Eh, dengan rumus bisa disimbolkan sebagai H sama dengan Q3 dikurang Q1, yaitu H adalah jangkauan interkuartil atau hamparan sama dengan Q3 adalah kuartil atas dan juga dikurang dengan kuartil bawah Q1. Kemudian kita akan masuk ke simpangan kuartil. Simpangan kuartil memiliki pengertian sebagai yaitu setengah dari hamparan ataupun kalau dijelaskan dengan rinci yaitu setengah dari selisih antara kuartil atas dan juga kuartil bawah. Jadi dia memiliki rumus sebagai berikut yaitu QD sama dengan seperdua Q3 dalam kurung Q3 dikurang Q1. Ataupun bisa kita maaf ataupun bisa kita tulis juga sebagai berikut, eh, yaitu QD sama dengan setengah dari hamparan. Kemudian kita akan lanjut ke simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata itu memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu dia itu adalah ukuran penyebaran data yang menghitung rata-rata selisih antara setiap data dan juga dengan nilai terata mean, nilai terata dalam data tersebut yaitu mean. Yang pertama yaitu ada data tunggal. Jadi dia ada kebagi jadi data tunggal dan juga data kelompok. Jadi data tunggal ada rumus yaitu eh, XI atau data ke I dikurang dengan X bar ataupun banyaknya data ataupun nilai rata per dengan banyaknya data ataupun N. Dengan keterangan sebagai berikut. Jadi yang pertama-tama yaitu kita harus cari dulu nilai rata-ratanya. Kemudian baru kita kurangin dengan baru kita kurangin dengan data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Begitu pula dengan data kelompok, bedanya data kelompok kita harus mengurangi bedanya kita kelompok X itu adalah nilai tengah yang ada. Kemudian kita akan lanjut ke ragam ataupun variasi. Jadi ragam itu adalah ukuran sebaran data dalam statistika yang menunjukkan seberapa jauh nilai data terbesar dari nilai rata-ratanya. Ataupun kalau di sini yaitu rumus untuk menghitung rata-rata kuadrat selisih setiap data dengan nilai rata-rata mean. Jadi dia ada kebagi jadi dua, yaitu ada data tunggal dan juga data kelompok. Sama seperti yang tadi, yaitu S kuadrat sama dengan ini adalah kayak kalau ditambah dikurang gitu. Jadi ada data ke I dikurang dengan nilai rata dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. X ini adalah seperti yang tadi adalah datanya. Kalau yang data kelompok, X itu adalah nilai tengah. Jadi kayak misalnya 41 sampai 40 sampai 50. Nilai tengahnya contoh 45. Jadi 45 dikurang dengan nilai rata yang ada. Seperti yang tadi ya. Kemudian yang terakhir rumusnya itu adalah simpangan baku. Jadi simpangan baku memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu simpangan baku adalah nilai statistika yang mengukur sebaran data terhadap nilai rata-ratanya ataupun bisa didefinisikan sebagai angka kuadrat dari ragam. Jadi kayak dia mengukur seberapa
seberapa dekat data individu terhadap nilai rata-ratanya. Jadi ada kebagi juga sebagai dua, yaitu data tunggal dan juga data kelompok. Karena tadi kan didefinisikan itu sebagai akar kuadrat dari ragam. Jadi tinggal buat S sama dengan kuadrat dari rumus yang tadi, kuadrat sebagai dari rumus yang tadi, yaitu sebagai berikut. Begitu juga dengan data kelompok. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal, yaitu contohnya itu diketahui data yang sudah berurut, jadi kita nggak perlu ngurutin lagi, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 19. Dan dari soal ini kita diminta untuk mengerjakan jangkauan, hamparan, dan juga simpangan kuartil. Pertama-tama kita harus kerja dulu jangkauannya, yaitu satu jangkauan. Jadi kalau kita mau kerja jangkauan, yang pertama-tama kita kan harus memilih yaitu ada rumus Xmax sama dengan yaitu ini data 18 dikurang dengan Xmin, yaitu ini adalah data Xmin dan juga Xmin sama dengan 2. Jadi range-nya yaitu tinggal 18 dikurang 12 yaitu 16. Kita lihat apakah jawabannya betul. Dan yap, jawabannya betul. Kemudian kita akan lanjut ke rumus hamparan jelas kuartil. Jadi hamparan ataupun kuartil dia memiliki rumus yaitu kita harus cari dulu Q kuartilnya ya. Kuartilnya memiliki rumus yaitu sebagai berikut, yaitu I ini data ke I, yaitu I dikali tambah 1/4. Ini kalau ganjil. Kalau yang genap yaitu QI sama dengan I ditambah N tambah 2/4. Ini kalau genap. Jadi kalau misalnya Q1, jadi Q1 sama dengan I-nya 1 ditambah N tambah 1/4. Begitu juga kalau Q2 dan Q3. Kemudian kita akan lanjut, yaitu rumus dari kita udah cari, yaitu harus pakai cari dulu kuartilnya. Yaitu kuartil pertama Q1 sama dengan 1 dikali dengan jumlah data, yaitu 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 11, 12, 14, 16, 18. Itu dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Sesuai juga ada 11 data, yaitu sekarang kita cari yaitu 11 ditambah 1. Jadi X1 1 dikali dengan 11 ditambah 1 jadi 12 dibagi dengan 4. Jadi data Q1 itu berada dalam data ketiga. Bukan hasilnya 3 tapi data ketiga. Data ketiga itu adalah ini kan 1, ini 2 dan ini ketiga. Yaitu data ke Q1 adalah 5. Kemudian Q3. Q3 itu memiliki rumus sebagai 3 dikali dengan tadi sama yaitu jumlah data 11 ditambah 1/4. Hasilnya 3 dikali 12/4 adalah data ke-9. Jadi data ke-9 kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. Itu Q3-nya 14. Kemudian kita cari hamparannya. Hamparan itu memiliki rumus kan tadi H sama dengan Q3 dikurang Q1. Jadi Q3 tadi 14, Q1 tadi 5. Jadi hamparannya itu 9. Kemudian kita cari simpangan kuartil. Sebenarnya simpangan kuartil bisa langsung rumusnya dari sini yaitu 4,5 dari H QD sama dengan setengah dari H. Jadi setengah dari H itu kan tadi 9. Jadi setengah dari 9 itu kan 4,5 ataupun 9/2. Jadi tapi kalau rumus yang lebih lebih panjang itu adalah QD sama dengan setengah dikali dengan Q3 dikurang Q1. Itu harus buka turun dan juga tutup kurung. Jadi kita harus selesaikan dulu yang dalam kurung, yaitu Q3 dikurang Q1. Dan hasilnya yaitu 9/2 ataupun 4,5. Kemudian kita masuk ke contoh data tunggal ya. Jadi kita diketahui ada 5 data yang sudah berurut. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Kita harus menentukan simpangan rata-rata, yaitu eh, ada ragam dan juga simpangan baku. Yaitu ini SR,
X kuadrat, dan juga S. Kemudian kita cari simpangan rata-rata, itu dia ada rumus yaitu X, eh, X kuadrat dikurang, X I dikurang X kuadrat. Jadi misalnya X ini adalah data, jadi kayak misalnya 2 dikurang, contoh lah ya, kita kan belum tahu rata-ratanya berapa. Oke, kita harus hitung rata-rata. Jadi rata-rata itu memiliki banyak jumlah data total data ya, jumlah total data per n. N itu adalah jumlah data yang ada. Misalnya data itu ada 5. Misalnya ya. Jadi kayak contoh di sini kita udah ketemu, kita belum tahu X barnya berapa. Misalnya X barnya itu eh 3 lah. Jadi kayak 2 dikurang 3. Hasilnya kan min 1. Tapi kan ada tanda mutlak. Tanda mutlak itu yang membuat tanda negatif itu menjadi positif. Jadi 1. Kemudian kita lanjut simpang rata-rata. Ya, sesuai itu kita harus mencari dulu eh, X bar ataupun rata-ratanya, yaitu dia memiliki X1 tambah X2 ditambah titik-titik sampai dengan jumlah X yang ada. Jadi kayak tadi X1 itu 2, X2 itu 4, kemudian X3 itu 6, X4 itu 8, dan X5 itu 10, dibagi dengan jumlah data yang ada, yaitu 5. Yaitu setelah ditotal 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 8, 20, 20 ditambah 10, 30, sama dengan 30 dibagi 5. Jadi X bar atau rata-ratanya itu adalah 6. Kemudian kita hitung yaitu simpangan rata-ratanya. Seperti yang tadi, 2 dikurang 6. XI itu adalah 2, data pertama itu 2, dikurang dengan rata-rata data pertama itu 2, dikurang dengan rata-rata yaitu 6. Jadi 2 dikurang 6 kan hasilnya minus 4. Cuma karena ada tanda mutlak hasilnya menjadi 4. Ditambah dengan seperti tadi 4 dikurang 6, data ke itu 4 dikurang 6, data ke ini adalah 6 dikurang 6, 8 dikurang 6, dan juga 10 dikurang 6 dengan tanda mutlak. Jadi hasilnya bakal 4 positif semua, 4 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4. Hasilnya adalah 12 di per 5. Jadi hasilnya SR sama 2,4 ataupun 12 per 5. Ini ada kesalahan sedikit, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita akan menjawab yaitu ragam dan juga variasi ya. Ragam dan variasi, dan juga ada ragam dan variasi dan juga simpangan baku. Lupa. Jadi yang pertama-tama di sini kita juga harus udah bisa mencari nilai X barnya tadi kan udah diketemu yaitu 6. Jadi misalnya rumusnya kan tadi X dikurang dengan eh, XI dikurang dengan X bar dikuadratkan. Jadi misalnya tadi XI 2 dikurang dengan 4, dikurang dengan 6 dikuadratkan. Jadi seperti yang tadi, nilainya juga harus mutlak. Jadi kayak tanda tanda negatif itu harus menjadi positif. Jadi misalnya tadi kan min 4, jadi harusnya jadi 4 kuadrat. Jadi kayak 4 kuadrat sama dengan 16 gitu. Jadi sesuai rumus yang tadi kan tadi udah diketemuin X-nya itu 6 dan juga nilai datanya itu 5. Jadi nilai datanya itu tadi 2 dikurang 6 dikuadratkan, yaitu hasilnya minus 4. Jadi 4 kuadrat jadi 16. 4 dikurang 6 dikuadratkan jadi 4 dikurang 6 kan minus 2, jadi positif. 2 dikali 2 di pangkat 2, 4. Dan juga seterusnya hingga hasilnya kan 0. 8 kurang 6, 2 kuadrat 4. 10 dikurang 4, 4 kuadrat 16. Jadi totalnya itu adalah 40 per 5. Dan S kuadratnya itu 8. Lalu kan tadi simpangan, kemudian kita lanjut ke simpangan baku. Simpangan baku kan memiliki rumus yaitu kuadrat dari kuadrat dari ragam. Jadi hasilnya itu S sama dengan, tadi kan nilainya udah 8, jadi akar 8. Jadi akar 8 ini kita bisa bikin, bisa langsung jadi hasilnya, ataupun
bisa kita buat dalam bentuk akar, yaitu eh, sama dengan 8 itu bisa dikali dengan jumlah akar akar yang berapa yang bisa dikali dengan itu. Jadi tadi kan 4 itu kalau dikuadratkan dia kan jadi 4, kalau diakarkan kan jadi 2 kan. Jadi kayak 2 dikali dengan 4. Jadi S itu sama dengan akar 2 dikali akar 4, S sama dengan 2 akar 2. Salah, maaf. Akar 2 ataupun yaitu S sama dengan 2,82. Lanjut ke contoh soal data kelompok. Jadi kan data tunggal, sekarang data kelompok ya. Eh, soalnya kita akan langsung menentukan ke enam-enamnya nih kayaknya. Jadi kayak lebih tricky, anjay. Eh, jadi kan akan lebih, oke, kita akan lanjut ke soal data kelompok. Kita akan di sini ada soalnya, yaitu ada interval kelas, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelas ya. Dan dari sini kita akan langsung mengerjakan ke enam-enamnya. Jadi akan lebih tricky, yaitu 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40, dan 40 sampai 50. Dan sebagai frekuensi 2, 3, 5, 3, 2. Baiklah, kita akan masuk ke soal jangkauan dulu, yaitu jangkauan itu dia memiliki nilai tengah kelas tertinggi dan juga nilai tengah kelas terendah. Jadi nilai tengah kelas kita, jadi kita dari jangkauan kita harus cari dulu nilai tengah kelas paling tinggi dan juga nilai tengah kelas paling rendah. Jadi nilai tengah kelas itu adalah contoh dari 40 sampai 50, nilai tengahnya berapa. Itu rumusnya itu NT sama dengan nice try sama dengan tepi bawah ditambah tepi atas per 2. Jadi tepi bawah itu memiliki rumus yaitu nilai paling kecil dikurang 0,5, sedangkan tepi atas nilai paling besar dikurang 0,5. Jadi kalau misalnya di sini 40 sama dengan nilai paling kecilnya ini kan tepi bawah yaitu 39,5. Kalau yang tepi atas itu yaitu 50, 50,5. Jadi kita mau cari dulu nilai tengah teratas itu, yaitu 40 dikurang 0,5, itu kan tepi bawahnya yaitu 39,5 ditambah dengan 50,5 per 2, yaitu hasilnya 45. Kemudian kita akan lanjut ke yang nilai kelas terendah, yaitu 0. Jadi 0 dikurang 0,5 kan yaitu 0 dikurang 0,5 nggak bisa. Bisa sih, 0, jadi min 0,5 ditambah dengan 10, jadi 10,5 per 2. Jadi 10 per 2, 5. Jadi 45 dikurang dengan 5 hasilnya 40. Jadi jangkauan dari soal ini adalah 40. Kemudian kita akan lanjut ke simpangan hamparan dan juga simpangan kuartil. Jadi kayak ini kan data kelompok, jadi kuartilnya juga kuartil kelompok. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah tepi bawah yang tadi, yaitu nilai paling kecil di kelas itu 40 misalnya, dikurang 0,5. Jadi 40 dikurang 0,5, 39,5. Kalau setengah dari ini adalah letak data. Jadi letak dari Q1 ini di kelas mana? Contoh Q1 ya. Contoh letak dari Q1 ini di kelas mana? Kemudian FKS itu adalah frekuensi kelas sebelum. Misalnya nih, kalau kelasnya ini ada di sini. Jadi frekuensi kelas sebelum kan 2. Kalau misalnya di sini frekuensi kelas sebelum tinggal di total 2 ditambah 3, 5. Kemudian per FI. FI ini adalah frekuensi dalam kelas itu. Misalnya eh, Q1-nya terletak di sini, yaitu di 20 sampai 30, FI-nya itu 5. Dikali dengan panjang kelas. Panjang kelas itu adalah panjang kelas itu adalah rumus yaitu antara 40 sampai 50 ada berapa data. Jadi kayak 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 itu ada berapa data. Yang pertama-tama kita harus cari dulu Q1 dan juga Q3-nya ya. Q1 di sini kan kita bisa cari letak data dari Q1 itu. Jadi kan ini datanya totalnya 15. 15 dibagi dengan
kuartil. Kuartil itu memang harus dibagi dengan 4, sesuai namanya kuartil. Yaitu hasilnya X 3,75. Jadi 3,75 ini ada di kan 2 ditambah 5. Jadi ada di antara ini. Jadi kita bisa simpulkan nih ada 4 ya. Kemudian eh, TB titik bawahnya itu adalah 10 dikurang 0,5 itu 9,5 ditambah dengan tadi setengah N seperempat N itu data itu adalah 4 dikurang dengan frekuensi kelas sebelum yaitu sebelum ini ada 2 per frekuensi kelas ini adalah 3 dikali dengan 11. Jadi 9,5 dikurang 2 per 3 dikali 11 hasilnya 7,3 ditambahkan jadi Q1-nya 16,8. Untuk Q3 rumusnya itu seperti tadi yaitu namun tadi kan I-nya 1 sekarang I-nya kan 3. Jadi 3 dikali 15 per 4 yaitu hasilnya 11,25 dibulatkan yaitu 11 yaitu 11 data ke 11 itu kan yaitu data ke 11 berada pada data ke 11 kan berada pada sini 2 tambah 3 kan 5 ditambah 5 kan 10. Jadi data ke 11 ini di sini data ke 11 di sini berarti tepi bawahnya 29,5 30 dikurang 0,5 kan 29,5 ditambah dengan data ke 11 dikurang dengan frekuensi kelas sebelum kan tadi 10 per 3 dikali 3 ini adalah jumlah kelasnya, jumlah frekuensinya ada 3 dikali dengan panjang kelas 11. Itu setelah dihitung kan 11,10 kan 1 per 3 dikali 11 hasilnya 3,6 kita bulatkan ke 3,7 hasilnya 33,2. Kemudian kita cari hamparan kan Q3 dikurang Q1 sama dengan 33,2 dikurang 16,8 hasilnya 16,4. Kalau QD kan hasilnya QD kan H sama dengan H per 2. H per 2 itu 16,4 per 2 sama 8,2. Kemudian kita masuk ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata di sini kita ada buat 4 baris. Jadi kita untuk mencari ini yaitu XI ada nilai tengah ya tadi nilai tengah rumusnya. Kemudian kita harus mengalihkan ini adalah untuk nanti mencari rata-rata dari sini. Kemudian kita harus mencari nilai tengah dikurang dengan X bar ataupun nilai rata-rata. Setelah itu, setelah kita mencari nilai rata-rata, kita harus mengkalikan itu dengan frekuensi. Setelah mengkali frekuensi, baru kita bisa menghitung simpang rata-rata. Kita akan masuk ke hasilnya ya. Jadi, tadi XI ini 0 sampai 10 dia memiliki nilai tengah yaitu kalau dihitung dia memiliki nilai tengah yaitu 5. Kemudian untuk memudahkan, ini kan tadi panjang kelasnya kan 11. Kalau dihitung tinggal tambah 10. Jadi kayak contoh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hitung nilai tengahnya yaitu 0 sama 10 sama, 1 sama 9 sama, 2 sama 8 sama, 3 sama 7 sama, 4 sama 6 sama, dan nilai tengahnya 5. Begitu juga, jadi kan 10, 11, sampai seterusnya. Hasilnya bakal jadi 5, 15, 25, 35, dan 45. Kemudian kita kalikan untuk mencari rata-rata, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Yaitu 2 kali 5, 10, 3 kali 15, 45, 5 kali 25 itu menghasilkan 125, 35 dikali 5 menghasilkan 105 dan juga 2 kali 45 90. Kalau ditotalkan semua itu 375. Untuk mencari rata-rata tinggal 375 dibagi dengan 15. Hasilnya di sini yaitu 25. Kemudian setelah itu kita akan mencari XI dikurang dengan X bar. XI di sini setelah dikurang dengan X bar. Jadi 25 di sini yaitu 25 dikurang dengan 5 hasilnya 20. Kalau yang di sini yaitu 25 dikurang 15 hasilnya 10. Kalau di sini 25 dikurang 25 0. Yang di sini 25 dikurang 35
Ingat, kita harus ada tanda mutlak, hasilnya kan min 10. Tapi karena tanda mutlak jadi 10 ya. Kemudian ada 25 dikurang 25 dikurang dengan 45, hasilnya yaitu min 20, tapi karena tanda mutlak menjadi 20. Setelah itu kita mengkalikan dengan frekuensi. Jadi hasilnya 2 kali 20 40, 3 kali 4, 10 30, 5 kali 0 kan 0, 3 kali 10 30, dan 2 kali 20 40. Setelah itu kita jumlahkan 150 dibagi dengan frekuensi. Sesuai dengan rumus simpang rata, hasilnya 9,3. Kemudian kita masuk ke ragam dan juga simpang baku. Jadi kan kita udah ketemu kalau X bar-nya itu 25. Sekarang kita akan mencari eh, yaitu dari S kuadrat. Itu rumusnya seperti yang tadi, kita harus cari dulu sampai ke sini. Kita kan udah cari sampai ke sini. Kita udah cari sampai ke sini. Sekarang kita dari masing-masing ini kita tinggal kuadratkan. Jadi 20 kuadrat ya 400, 10 kuadrat 100, 0 kuadrat ya tetap 0, 10 kuadrat 100, 20 kuadrat 400. Jadi kita harus tetap pakai tanda mutlak ya. Setelah itu kita jumlahkan 400, 100, 500, yaitu 400. Setelah itu kita jumlahkan. Salah, bukan jumlahkan 400, 100, tapi kita harus kalikan dulu dengan frekuensi. 400 dikali 2, 800, 3 dikali dengan 100, 300, sama 5 dikali 0, 0, 3 dikali 100, 300, 2 dikali 400, 800. Setelah itu kita jumlahkan, ini kan 1100, ini juga 1100, jadi 2200. Jadi 2200. Setelah itu kita akan dibagi dengan 2200 dibagi dengan 15. Hasilnya yaitu 146 di 146 dibagi dengan 146 dibagi 146,7. Sedangkan kalau kita kuadratkan ini S kuadratnya berarti nanti 146,7, dan juga kalau S nilai simpangan bakunya itu berarti tinggal dikuadratkan. Jadi kuadrat dari 146,7 berarti ada di angka 12,11. Apakah benar? Dananya benar, hasilnya S kuadrat sama 156,7, dan juga S-nya berarti 12,1. Jadi variannya 147, dan juga 146,7, sedangkan timbangan bakunya 12,11. Jadi hasilnya sebagai berikut. Terima kasih atas uh, sudah mau menonton, dan juga maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa.